pelaksanaan ibadah haji ini. Yang kedua, kami ingin memberi masukan kepada Bapak Menteri, yang mana beliau cucu seorang kiai dari pesantren, bahwa pelaksanaan ibadah ini tidak hanya sisi teknis saja, tapi juga harus betul-betul memperhatikan segi syariah. Kami ingin mendapatkan penjelasan siapa kira-kira yang paling bertanggung jawab di Kementerian Haji dan Umroh ini yang membidangi tentang syariah. Tadi teman-teman sudah banyak yang membahas tentang teknis, kami ingin penjelasan tentang syariah. Sebab fikih itu selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Semisal, dulu ketika ada ikhtilaf bainal ulama, ketika mas'ah tempat sa'i itu diperlebar, itu ada ikhtilaf beberapa ulama yang mana pelebaran sa'i itu tidak sah hukumnya. Begitu juga dengan Mina Jadid, ada ikhtilaf ketika itu. Ada yang tidak mengesahkan Mina Jadid sebagai tempat mabit di Mina, dan ada yang mengesahkan. Dan alhamdulillah ketika itu atas keputusan dan fatwa dari ulama Haramain itu bisa memberikan penjelasan tentang keabsahan tempat sa'i yang diperlebar. Saya lupa tahun berapa itu, dan juga tentang Mina Jadid. Nah, maka dari itu kami ingin mendapatkan penjelasan. Satu, tentang masalah dam, ya. Kemarin haji kami sesungguhnya ingin sowan ke Syed Ahmad untuk meminta fatwa itu, tapi karena waktunya mepet kami tidak bisa diterima. Alhamdulillah kemarin ketika umroh kami mencoba sowan beliau dan kami bisa diterima dan menanyakan tentang dam ini. Nah, menurut beliau dam ini tetap tidak bisa untuk disembelih di Indonesia seperti keputusan MUI, dan ini juga harus diperhatikan betul ini ya. Nah, maka dari itu kami berharap ketika Bapak Menteri sering ke Haramain ini juga menyempatkan sowan untuk meminta fatwa kepada ulama Haramain. Harapan kami seperti itu. Yang kedua, yaitu tentang masalah tanazul. Ini jangan kita berpikir secara teknis, tapi kita juga harus berpikir secara syariah. Kebanyakan jamaah haji Indonesia adalah syafi'iyah yang dari pesantren, yang mana mabit di Mina itu adalah mu'dhamul lail, yaitu sekitar 5 jam. Ini juga harus diperhatikan. Di tahun kemarin 2025 sudah kami antisipasi kepada Dirjen PAHU apakah betul-betul tanazul itu sudah mendapatkan izin dari otoritas Saudi. Mengingat kebanyakan kita Syafi'iyah bahwa mabit di Mina itu adalah tanazulnya, tanazul itu adalah mabit di Mina dengan mu'dhamul lail, otomatis yang kita lakukan, kita ini termasuk jamaah tanazul Pak Menteri. Jadi ketika kita tanazul, kita akan mabit di sekitar Jamarot. Nah, kalau kita diorganisir dengan jumlah yang diberikan 50.000 atau 20.000, gimana kira-kira kita melayani mereka-mereka yang punya keyakinan bahwa sahnya mabit di Mina itu harus mu'dhamul lail di sekitar Jamarot. Ini saya kira juga akan problem tersendiri. Kita yang mandiri aja kita sering diusir-usir. Kita karena tugas kita adalah berpindah, mereka tugasnya ngusir, ya kita nggak ada masalah. Tapi ini akan menjadi masalah kalau diorganisir. Ini yang juga perlu dipertimbangkan. Maka dari itu, dari Bapak Menteri, harapan kami ada tim khusus yang memberikan fatwa tentang ini. Ada sebagian jamaah yang punya keyakinan seperti itu. Kita nggak bisa memaksakan keyakinan terhadap jamaah haji itu. Semisal mabit di Mina itu tidak harus mu'dhamul lail, cuma hanya lahdzatan qoblal subhi, itu kan memang ada kolnya. Tapi ini juga harus di dalam manasik juga harus ada tim khusus yang memberi penjelasan seperti itu. Ini yang harus diantisipasi. Yang kedua, yang ketiga yang ingin kami tanyakan adalah zona 5 yang dimaksud mabit di Mina ini adalah Mina Jadid, yang mana menurut para ulama bukan termasuk Mina, itu yang ingin kami sampaikan.
Otomatis kalau memang itu mina jadid yang tidak termasuk mina, otomatis orang-orang yang mendapatkan jatah di mina selayaknya adalah mereka-mereka yang akan ditanazulkan. Berarti otomatis hotelnya berada di Raudhah dan Syisyah. Itu saya kira harus diantisipasi sejak awal. Kemudian lagi yang tidak kalah pentingnya adalah safari wukuf. Jangan sampai ada kejadian orang-orang yang betul-betul membutuhkan safari wukuf tiba-tiba armadanya kekurangan. Sebab ini yang menyangkut sah dan tidaknya haji adalah wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah ini paling utama, maka dari itu ini harus diperhatikan betul dan armadanya betul-betul mencukupi untuk orang-orang yang membutuhkan safari wukuf, dan juga harus ada perhatian yang lebih untuk wukuf ini. Kemudian lagi ada kejadian-kejadian lansia-lansia kemarin jamaah haji yang ketika melakukan tawaf ifadah kemudian sa'i, orang-orang yang lansia ini belum sampai tuntas, dia fisiknya tidak kuat. Maka dari itu harus ada panduan. Sekarang ada mobil golf itu Pak, tapi mobil golf ini pakai aplikasi, kalau tidak ada panduannya akan kesulitan. Kami juga berharap ini ada semacam perlakuan khusus terhadap jamaah haji yang lansia, agar ketika tidak mampu melakukan tawaf ifadah secara tuntas, kemudian sa'i tidak tuntas, ini ada semacam bimbingan atau panduan dari Kementerian Haji untuk mereka bisa melakukan antisipasi pakai kursi dora atau mobil golf. Kemudian lagi yang ingin kami tanyakan kemarin tentang masalah embarkasi ya, embarkasi Jogja sama-sama juga sudah disurvei. Embarkasi Kediri juga sudah disurvei, tapi kenapa Kediri kok belum bisa dipakai untuk embarkasi 2026? Maka dari itu kami usulkan sekali lagi bahwa harapan kami Ndoho Kediri ini bisa dipakai untuk embarkasi 2027. Untuk itu kami mohon arahannya bagaimana supaya embarkasi Ndoho ini bisa dipakai 2027, karena mengingat Bandara Juanda itu tidak kalah sibuknya dengan bandara di Jawa Tengah. Harapan kami itu bisa terwujud. Kemudian yang terakhir tentang masalah kuota Pak. Kuota haji ini otomatis seperti yang telah disampaikan, bagaimana yang kuota haji yang asalnya daftar tunggunya dari provinsi, kemudian sekarang antar provinsi ini harus ada penjelasan dan sosialisasi. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Anim. Emang serba salah Gus. Tidak muat di Mina, ada Mina Jadid. Sementara harus tanazul gitu ya. Nanti kita dengarkan jawabannya dari Pak Menteri. Baik, selanjutnya dari fraksi PKS. Terima kasih Pak Ketua, rekan-rekan Komisi 8 yang saya hormati, Pak Kiai Menteri yang saya hormati. Saya mendengar dia agak kurang nyaman disebut Gus Menteri katanya. Dan Wakil Menteri Haji dan Umroh, seluruh jajaran yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in amma ba'd. Saya melanjutkan yang disampaikan rekan-rekan semuanya, dan saya sangat setuju dengan disampaikan terakhir tadi oleh Gus Anim Falahuddin, yaitu tentang sisi syariahnya. Ini marja syar'inya di Kementerian Haji dan Umroh itu apa dan siapa? Apakah akan dibentuk satu kelembagaan tersendiri di dalam Kementerian Haji dan Umroh tentang otoritas penyelesaian terkait dengan masalah kesyariahan, atau Kementerian Haji dan Umroh akan memutuskan agar MUI lah dengan lajnah fatwanya sebagai yang menentukan, atau justru mengembalikan kepada setiap ormas? Gitu, lihatlah, kalau jamaah NU, jamaah latar belakang NU ya ke NU, latar belakang Muhammadiyah ke Muhammadiyah, dan seterusnya. Tapi kejelasan ini sangat diperlukan Bapak, karena
itu akan menyelesaikan sebagian masalah. Kekhawatiran, kegampangan itu kalau sudah Kementerian Haji dan Umroh memutuskan, mudah-mudahan masuk kaidah hukmul hakim yarfa'u al-khilaf. Tapi ini dipentingkan untuk ada deklarasi supaya tidak menimbulkan pertanyaan dan atau dalam tanda kutip ijtihad yang belum tentu itu adalah ijtihad. Nah, berikutnya saya ingin menyampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Menteri kita tadi, ada dua kategori, yaitu persiapan dalam negeri dan persiapan luar negeri. Dalam konteks persiapan dalam negeri, saya menyampaikan sebagaimana yang ditemukan oleh kawan-kawan dari beragam partai tadi, fraksi tadi, ketika kami ke konstituen, memang muncul kegalauan dan kegaman itu. Ini tentang status pengelolaan haji. Memang secara global diketahui, tapi di tingkat daerahnya ini bagaimana? Karenanya sejak pada pertemuan yang lalu, saya kan juga mempertanyakan ini sampai bagaimana penyelesaian pengalihan dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umroh dengan segala runutannya, karena dengan sesungguhnya itu sangat diperlukan kepastiannya dan ketuntasannya baik oleh rekan-rekan birokrat ASN terkait dengan kementerian terkait, tapi juga oleh calon jemaah haji, tapi juga terkait juga dengan masalah yang hubungannya dengan anggaran. Pada waktu rapat kerja dengan Menteri Agama, saya sudah sampaikan agar Kementerian Agama membantu maksimal proses pengalihan segala yang terkait dengan Kementerian Agama kepada Kementerian Haji, baik terkait dengan fasilitas termasuk juga dengan anggaran. Nah, ini juga sejauh mana itu sudah dilakukan. Saya kira kami juga memerlukan informasi yang detail tentang atau yang maksimal tentang hal ini, supaya ketika kami ditanya pun kami juga bisa ikut membantu memberikan jawaban. Berikutnya terkait dengan persiapan dalam negeri adalah penjelasan kaitannya dengan tadi kuota yang kemudian berubah. Ada sebagian yang bertambah, ada yang sebagian berkurang. Menurut saya bertambah masa tunggunya atau berkurang masa tunggunya. Kalau yang kemudian berkurang masa tunggu mungkin tidak terlalu masalah. Tapi yang bertambah masa tunggu ini yang kemudian menjadi, atau malah dua-duanya ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kemudian di lapangan sendiri tadi rekan-rekan sampaikan, mereka sudah siap misalnya sesuai dengan daftar tunggu yang mereka ketahui dari tahun yang lalu, tahun ini mereka berangkat. Tiba-tiba tidak berangkat. Nah, sejauh mana komunikasi dan sosialisasi ini tersampaikan kepada para calon jemaah haji? Dan kalau kemudian ada masalah, ini bagaimana Kementerian Haji mempersiapkan semacam kamar konsultasi lah begitu untuk menyelesaikan, apakah kerjasama dengan Ormas, apakah kerjasama dengan MUI, dan itu saya kira sangat diperlukan. Sebab jangan sampai nanti ya tadi mereka sudah telanjur berjalan banyak, sementara ternyata mereka belum berangkat tahun ini, tapi nggak ada nih yang ikut menyelesaikan. Saya kira kalau hanya dari struktur Kementerian Haji dan Umroh, mungkin tidak sepenuhnya bisa menyelesaikan. Tapi kalau kemudian dikerjasamakan dengan mungkin MUI atau para ulama dari ormas-ormas yang ada gitu, tapi memang memerlukan satu keputusan yang formal sehingga permasalahan ini bisa ada solusinya. Kemudian kaitannya dengan masalah embarkasi Yogyakarta. Tentu kami menyambut baik bahwa akhirnya Yogyakarta bisa menjadi salah satu embarkasi. Tapi yang kemudian ingin kami dapatkan informasi lebih lanjut, semula kan informasinya dari 9.216 jamaah itu akan dikelola oleh 4 hotel, kemudian jadi 2 hotel, sekarang hanya 1 hotel, Hotel Ibis katanya. Ini sejauh mana kepastian tentang bahwa memang 1 hotel ini memang sudah dipilih dengan benar, dan kemudian karenanya memang betul-betul bisa melaksanakan amanah yang pertama ini dengan benar supaya tidak malah menjadi kontraproduktif. Dipindahkannya dari embarkasi Solo ke Jogja tentu untuk menghadirkan begitu banyak maslahat. Jangan sampai malah menjadi mudarat. Yang tadi Gus Anim saya kira juga saya setuju untuk airport Doho itu Gusnya.